Atau enggak ya udah deh mulai aja kali ya. Udah. Astaga. Ya udah, mulai aja nggak apa-apa. Jadi selamat malam yang kalian yang menonton di sini dan yang datang secara langsung gitu ya. Mungkin aku sama Zu bakal bahas soal di pertemuan kali ini. Karena soal TPB kalau kalian perhatiin tahun ke tahun itu sama. Literally sama. Bukan mirip lagi, sama gitu ya. Sama. Yang bedain itu paling cuma data-datanya doang. Tapi Enggak. secara alur pengerjaan semua sama gitu. Tidak ada yang Enggak kan berbeda. datanya sama. Datanya sama selama kalau Bahkan yang aku datanya ada yang sama, guys. Data selama data yang soal hitungan tangki itu ada yang 12.560 PSI. Nah, itu selama selalu lima sama tahun. Selama 5 tahun selalu sama juga yang konten. gitu. Jadi mungkin aku akan bahas satu gitu ya. Satu yang paling baru, 2223. Jadi sebelumnya aku izin share screen dulu. Oke, karena aku kirim di WA, aku akan buka di WA. Jadi aku yakin dan percaya ini udah kelihatan. Oke. Nah, jadi ini diambil dari UAS 2223. Oh iya, soalnya soalnya lupa. Tapi kur bentar. Ya udah bentar deh. Soalnya dulu. Ah, apa nggak usah deh, nggak usah. Nggak apa-apa. Nggak usah. Nah, jadi kalau soalnya TPB tangki kita itu pasti dan akan selalu menghitung tebal shell gitu ya. Ini di bawah itu tebal shell. Sama kita akan menghitung tebal roof atau roof itu atap maksudnya. Jadi tangkinya ini punya atap, kita disuruh menghitung tebal atapnya juga. Nah, terakhir yang poin C itu selalu sama. Yang ditanyakan itu gimana ibarat kata kita tuh ditanya di tangki itu tuh kayak dipasang apa untuk keamanan gitu. Aku lupa pertanyaannya gimana, teman bisa baca sendiri. Tapi yang ditanya itu gitu. Jadi apa yang bisa kita pasang di tangki kita untuk faktor safety gitu. Nah, jadi kalau yang 2223 ini dia yang paling apa ya? Dia tuh datanya yang semuanya bisa dibilang dikasih ya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang tahun-tahun sebelumnya itu tekanan operasinya itu dia nggak dikasih. Jadi itu harus ngidein dan masih mencari ngidenya gimana. Jadi nggak apa-apa ini dulu gitu. Gitu. Kurasa soal TPB malah akan lebih mirip ke yang ini gitu ya. Yang literally semuanya dikasih. Oh iya, aku belum forward info dari Prof. Suryo. Kalau dari kelas A, tadi barusan aku nanya ke beliau, tabel dikasih apa enggak, literally semuanya disediakan. Bapaknya langsung ngomong gitu ya. Semua disediakan, dua kata itu. Tapi oke, kita akan belajar gimana sih sebenarnya dari tahap data yang soal berikan sampai kita mendapatkan tebal shell pada masing-masing plat gitu ya. Nanti plat itu maksudnya gimana akan aku jelaskan. Oke, jadi kita tuh dikasih di soal itu ada sebuah cairan gitu ya. Dengan cairan tersebut atau fluida tersebut itu campuran antara metil asetat dengan air gitu. Metil asetatnya 90% dan sisanya adalah air 10%. Di sini massa jenisnya itu masing-masing juga dikasih. Jadi kita harus hitung massa jenis dulu. Jadi sebenarnya kayak ngitung massa jenis dari kedua campuran ini itu pakai fraksi aja gitu ya. Jadi 90%-nya itu punya metil asetat, 10% punya air. Ya udah, kita hitung seperti biasa dan aku rekomendasikan kalau massa jenis ini ubah ke kilogram per meter kubik, diubah ke meter gitu ya. Nah, sekarang kita tuh juga punya apa ngomongnya? Flow massa, iya gitu ya. Flow massa cairan yang dihasilkan itu adalah 2280,0986 kilogram per jam. Nah, ini kalau kita butuh massa, kan kita butuh ke kilogram doang. Dan di soal kita itu dikasih data selama berapa hari sih kira-kira cairan ini disimpan gitu ya. Dan di soal itu dikasih 14 hari. Maka kita bisa convert dari masa ini, jadi satuan waktunya itu bisa dikatakan hilang gitu ya. Dengan dikalikan 24 jam per hari, jadi nanti dia kilogram per hari,
baru nanti dikalikan dengan total hari yang kita punya di soal. Di sini 14, berarti dikalikan 14, pakai kalkulator aja tak 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 dapat masanya adalah sekian kilogram, itu 766.000 gede gitu ya. Nah, setelah ini, sebenarnya gini, kita itu tuh butuh data ketinggian dan diameter tangki terlebih dahulu. H sama D. H itu height untuk ketinggian, D itu ya diameter untuk tangki gitu. Dan pasti di poin A itu kita tuh dikasih rasio H per D. Tinggi per diameter itu di sini aku dikasih 0,7. Mungkin kalau di soal itu ada juga yang dikasih dalam pecahan misal 3/8 atau enggak 2 per berapa gitu ya. Nah, itu sama aja artinya gitu ya. Nah, rasio ini itu tuh berguna itu untuk mencari kita di sini bisa cari diameternya dulu gitu ya. Cari diameternya dulu. Nah, tapi sebelum cari ke diameter, kita itu perlu cari volume. Yang di mana volume itu kan rumusnya kan anggap aja kayak area atau luas dikalikan tinggi. Nah, tingginya itu bisa kita ganti dengan itu hubungan rasio kita. Misal kita rasiokan H per D sama dengan 0,7. Ya, H-nya itu sama dengan 0,7 D. Nah, V-nya itu, tapi kan kita butuh volume dulu tuh. Volumenya itu tuh ya tinggal massa per rho gitu ya. Massa per massa jenis. Dapatlah si volumenya adalah sekian meter kubik di sini ya. Nah, setelah itu eh, kita tuh butuh diameter gitu ya. Diameter itu bisa didapatkan dari penjabaran rumus volume alias area dikali dengan tinggian. Di sini areanya itu adalah silinder. Karena di soalnya langsung di state ini adalah silinder tegak lurus gitu. Dan pasti tangki umumnya silinder gitu ya. Tidak ada yang kayak tangki kotak itu tuh aneh. Jadi tangki itu umumnya adalah silinder juga gitu ya. Nah, karena dia silinder, maka areanya lagi-lagi kita semua tahu yaitu pi per 4 D kuadrat dikali H, biar jadi volume. Nah, V-nya kita punya, H-nya itu didapatkan dari hubungan rasio tadi. Dan H itu ternyata adalah 0,7 dari diameter D. Makanya kalau kita pakai solver nanti pakai di kalkulator, kita bisa dapat D. Jadi tinggal masukin aja sih. Stepnya tuh selalu sama gitu ya. Kita cari row-nya kalau terpisah gitu, kita harus cari jadi satu. Udah punya row, kita cari massa, yang massanya tuh diubah ke kilogram tok gitu ya. Jadi ibarat kata satuan waktunya kita hilangin, terus kita cari volume dengan massa per massa jenis, dapat volume sekian. Kita lihat dulu rasio kita itu berapa, nanti tinggal dihubungkan H itu sama dengan berapa kali D, baru masukin ke rumus volume, area dikali dengan ketinggian A kali H. A-nya diganti dengan pi per 4 D kuadrat, V-nya masukin, H-nya masukin. Dapatlah D kita, pakai solver aja. Nah, kan kita tuh nanti dapatnya ini satunya meter ya. Nanti teman-teman itu aku langsung saranin dari awal itu diubah aja langsung ke feet sama ke inch gitu ya. Karena itu keduanya dibutuhkan. Kedua ini dibutuhkan. Oke. Nah, setelah itu karena kita udah punya D-nya, maka kita cari H-nya pakai hubungan rasio yang tadi. H per D sama dengan 0,7, berarti H-nya adalah 0,7 dikalikan D. D-nya berapa tadi? Kalau dalam feet dia tuh 37,6 feet gitu ya. Kenapa kita pakai feet? Itu akan ada di setelah ini gitu. Nah, kita dapat H itu 26,32 feet gitu. Nah, pasti gitu ya di soal itu pasti akan didapat ada poin kayak satu plat itu lebarnya berapa sih gitu ya. Lebar satu plat 8 feet, 6 feet gitu ya. 8 atau 6 lah. Sering dapatnya itu. Cuman ya menyesuaikan aja. Nah, lebar feet ini itu kalau dari yang tutor sebelumnya itu tuh adalah kayak ya lebar dari platnya gitu ya. Lebarnya adalah 8 feet. Nah, kan kita punya ketinggian 26,32 feet. Tapi kita perlu kalikan dulu dengan 1,2 yaitu 20% over design gitu ya. Jadi ibarat kata ketinggiannya ini tuh kita kalikan dulu dengan 1,2 biar dia jadi 20% over design. Itu untuk apa gitu ya over design ini? Pastinya untuk keamanan satu gitu ya. Jadi sebenarnya lebih ke untuk celah dari gas itu untuk masuk ke tangki
biar tekanannya itu bisa disesuaikan gitu. Jadi lebih ke faktor keamanan gitu ya. Makanya dibikin over design. Itu dikasih soal 20%, makanya kita langsung kali 1,2 ke H kita. Jadi dapatlah ketinggian over design kita itu adalah 31,584 feet. Nah, kan kita nih punya ketinggian tuh 31, itu sekian. Dan plat kita itu punyanya berapa? 8 feet gitu ya lebarnya. Maka iya, kita butuh berapa biar semuanya tuh muat dalam tanda kutip gitu ya. Butuh berapa plat biar semuanya, biar dia nyampe di minimal yang kita butuhin. Ya minimal kita itu 3,584. Maka di sini aku putusin itu 4 plat itu cukup. Jadi dia dia beda tipis, cuman beda 0,4-an gitu ya. 0,5, 0,4 feet gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau bikin gitu ya, bikin dia nambah satu plat jadi 5 plat itu itu boleh kok gitu, aman. Selama dia nggak di bawah ketinggian minimum yang kita butuhin. Nanti kalau teman-teman nambahin satu lebih tinggi, nambah satu plat, pasti nanti teman-teman harus apa namanya? Wah, apa nih? Plat X 16. Oh, ini dari Bang Neo. Nanti ya Bang Neo, nanti kita habis ini kita bahas ini dulu. Wow, wow, 18 19 jauh sekali. Gak apa, ini dulu gitu ya. Nah, jadi dari tadi aku bilang, karena kita ada tinggi minimum, maka plat ini kita harus kalikan, kita butuh berapa plat sampai dia mencapai minimum dari ketinggian itu. Ya udah kali 8, kali 4. Kali 4 jadi 32 feet. Kalau mau kalian lebihin, itu boleh gitu. Jadi 40 plat. 40 plat. 40 feet, 5 plat gitu ya. Tuh, dengan kalau kalian kasih catatan, bisa untuk faktor keamanan, plus itu juga menyesuaikan dari ekonomi pabrik gitu ya. Nah, udah dapat, kita udah dapat nih apa namanya hak kita. Sebenarnya bukan hak kita sih, jumlah plat ya. Kita udah dapat jumlah plat kita 4. Nah, nanti kalian tuh pasti akan bikin tabel yang kayak di kanan bawah ini. Jadi dia akan ada 4 baris gitu ya. Baris pertama itu untuk ketinggian kalau dari atas ngitungnya itu 0 sampai 8 feet, terus dia menurun gitu. Jadi dia kelipatan 8. 0 ke 8, 8 ke 16, 16 ke 24, 24 ke 32. Ke tujuan yang kita tadi udah simpulkan gitu. Kalau aku di sini 4 plat berarti 32. Nanti kalau teman-teman 5 plat berarti nanti adalah 40 feet gitu tujuannya. Nah, dari rumus spesial yang kita dikasih, yaitu yang di sebelah kiri, kita tuh butuh data P gitu ya. P ini itu adalah tekanan total, di mana tekanan total itu adalah tekanan operasi ditambah dengan tekanan hidrostatis dari cairannya. Nah, dikasih juga di soal kalau tekanannya itu dibuat 10% dari tekanan operasi awal kita, tekanan total kita awal gitu ya. Maka dikali 1,1, P op itu P operasi, P hidrostatis, rumusnya itu jangan lupa rho GH gitu. Oke. Nah, kalau P operasi di sini tuh dikasih soal 18,7514 PSI. Nah, tapi kalau hidrostatis harus kita hitung, ya udah rho-nya masuk, G-nya aku 10 meter per sekon kuadrat. Dan ketinggiannya di sini itu 8 feet. Kenapa 8 feet? Karena kita tuh mau cari satu-satu gitu ya. Kita mau cari di setiap ketinggian, di setiap plat. Di sini paling yang plat pertama itu 8 feet. Nah, cuma feet ini kita ubah dulu ke meter karena satuan kita di sini meter gitu ya. Rho sama G-nya itu meter. Nah, kalau rumus tekanan ini itu satuannya itu Pascal, maka kita harus ubah ke PSI gitu. Nanti harusnya tabel konversi satuan tuh pasti akan ada disediakan gitu ya. Akan disediakan. Jadi menyesuaikan aja gitu ya. PSI di sini. Tapi kalau bisa diubah semua ke PSI gitu. Nah, dapatlah tekanannya itu adalah apa namanya? 24,24 PSI. Itu untuk yang plat pertama gitu ya. 0 sampai 8. Ya 8 platnya itu masih 8 feet. Kedalamannya itu masih 8 feet gitu ya. Masuklah baru ke rumus TS T-shell atau enggak tebal
Iya benar, tebal shell gitu, tebal plat. Masukin P, masukin D yang udah kita dapetin. Nah, ini yang tadi yang dalam inch itu diperlukan. Makanya aku bilang dari awal tuh di-convert dari meter ke feet dan ke inch gitu ya. Kita punya tiga data. Nah, F, E sama C ini itu apa? F itu adalah nilai ketegangan material dari material kita gitu ya. Kita biasa tuh dikasih di soal material tangki kita tuh terbuat dari apa sih? Di sini karbon steel Sa283 grade C. Dari mana tegangan materialnya itu adalah 12.650 PSI. Itu F. Kalau E itu efisiensi sambungan dari las. Jadi tangki itu tuh pasti akan dilas gitu ya. Biar dia bisa bertumpuk, plat-platnya bertumpuk itu dengan dilas. Nah, di sini E itu adalah nilai efisiensi sambungan yaitu 0,75. C itu apa? Itu corrosion allowance. Jadi eh, ibarat kata itu tuh tambahan ketebalan dari plat kita biar yaitu untuk menjaga korosi gitu ya. Untuk mengantisipasi sebuah korosi. Di sini ditambahkan 0,25 inch. Makanya di rumus itu dia tambah C gitu ya. Corrosion allowance gitu. Makanya di sini satuannya inch karena dia itu menyesuaikan satuan corrosion allowance-nya gitu ya. Jadi kalau di PD per P kali D per 2 kali F kali E kali 1,2 kali P dikurang 1,2 kali P, sorry. Oh, ini kurang ya. Oh, ini kurang data. Kurang masukin ke rumusnya, aku baru sadar. Oh, iya 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 iya. Oke oke. Makanya ini kok pendek banget. Aku juga baru sadar lagi. Tapi sebenarnya dari yang kita udah didapetin di soal itu tinggal masukin rumus sih gitu. Masukin rumus, dapatlah tebal shell. Nah, nanti yang kita dapetin itu kita harus kaliin dengan 1,2 karena kita ada over design tadi ya, 1,2 20% over design. Makanya kita 1,2, ya udah dapat deh. Itu untuk yang kedalaman 8 feet. Nah, kita itu harus apa namanya? Mencari kalau dia kedalamannya itu 16, 24 dan 32 sampai paling bawah gitu ya. Maka kita lakukan hitungan ini itu 4 kali. Mulai dari hitung tekanan sistemnya, tekanan ya udah tekanan sistemnya gitu ya. Yaitu PI. Ya di sini PI gitu ya. Aku simbolnya PI. Tekanan sistemnya gitu. Jadi nanti dapat algoritmanya semua sama, tinggal nanti data tekanannya yang berubah gitu ya. Data tekanannya aja yang berubah. Jadi tekanannya yang kita ubah-ubah. Karena ketinggiannya kan makin dalam, otomatis tekanan hidrostatisnya juga makin tinggi gitu. Nanti dapatlah tebal shell dalam satuan inch di masing-masing ketinggian gitu ya. Dari plat yang pertama itu 8 feet, plat kedua itu bisa ada 4 plat gimana? Oke, luka lama. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau 4 plat itu kita lihat dari ininya. Kita kan punya H itu kan 26,32 feet. Di soal itu kita dikasih over design 20%. Makanya kita harus kali dengan 1,2 dulu. Jadi itu ketinggian aktual kita. Dapatlah ketinggiannya itu adalah 31,584 feet gitu ya. Ini udah yang over design yang ini nih. Nah, kita kan punya satu plat itu tuh apa namanya? 8 feet gitu ya. Maka yang mencukupi minimal banget nih. Jadi jumlah plat yang minimal banget bisa mencapai 31,584 feet itu ya 4 plat. Jadi 4 plat kali 8 feet ya 32. Jadi dia udah nyampe gitu ya. Nyampe di tinggi minimum kita yang over design-nya itu. Over design itu dikasih soal. Iya, betul. Jadi iya 120% benar karena dia dimintanya itu 20% over design. Berarti kan 100 ditambah 20%. Iya, benar sih. Sama kok. 1,2 gitu ya. 1,2 dari tinggi hak kita awal. Gitu. Jadi nanti menyesuaikan aja lebar plat kita misal di sini 6. Kita butuhnya di sini 39
1,584. Berarti kan 6 feet itu dia butuh 6 plat. Karena kalau 5 itu belum cukup, masih 30. Maka di sini dibikin 6 gitu ya, biar dia 36 feet. Nah, itu contoh kalau dia lebar platnya itu 6. Di sini 8 gitu ya. Gitu. Oke deh. Ya mana ya? Jadi kita menyesuaikan dari over design-nya berapa dan lebar plat yang dikasih itu berapa. Gitu. Ini balik ke sini tadi, jadinya ya udah kita udah dapat tebal shell di masing-masing kedalaman. Ada 4 nih. Karena dia 4 plat, pasti dia akan ada 4 ketinggian. Jadi kayak kelipatan. Di sini 8 berarti ya. 0 sampai 8, 8 sampai 16, 16 sampai 24, 24 sampai 32. Gitu. Oke. Nah, kita baru dapat tebal shell-nya gitu ya. Dan kalau poin B, itu ditanya tentang tebal roof gitu ya. Kita tuh dikasih di soal RC sama RK. RC-nya sekian, RK-nya sekian. Itu tuh buat nyari W gitu ya di sini. Itu W itu nanti kita tuh kalau kata Prof Suryo itu rumusnya tuh bakal dikasih. Jadi kita tuh nggak usah ngapalin. Nah, tapi gitu ya. Sebenarnya kalau mau ngafalin tuh banyak banget ya rumusnya. Rumus perhitungannya banyak banget, jujur. Kalau Prof Suryo udah ngomong nanti akan dikasih, kita percaya itu akan dikasih. Karena memang dari tahun 2023, 21, 22 itu dikasih rumusnya. Jadi persamaannya udah dikasih, kita tinggal cari data dia yang ada di persamaan itu. Di sini ada RCRK itu buat masuk ke W. Nah, kalau tebal roof itu rumusnya, ya rumusnya seperti yang ada di itu ya, yang ada di apa namanya? Di soalnya gitu. Seperti yang ada di soalnya. RCRK. Nah, kalau di sini PI-nya itu apa? Ini tuh tekanan apa namanya? Tekanan sistem kita yang 18,75114 PSI tadi itu tuh di apa ngomongnya? Di ini apa namanya? Di atas sorry, tekanan desain itu dia dipilih 10% di atas tekanan kerja. Nah, tekanan kerja itu yang 18,75114 PSI. Nah, jadi PI yang kita masukin di rumus tebal roof itu yang udah dikali dengan dikali sama 1,1. Jangan lupa. Semua itu harus dikali dengan ini sebenarnya. Harus dikali dengan eh kayak misal kalau tadi over design 20% itu untuk tebal plat, untuk ketinggian gitu ya. Nah, kalau ya tekanan di sini dia 10%. Dia itu langsung dari soalnya ngomong gitu. Jadi kita ya nyesuaikan aja. 1,1 dikali dengan itu dapatlah sekian PSI. Masukin ke rumus datanya semua sama, kan W itu kita tinggal masukin ke rumus yang atas ini. Dapatlah kalau tebal roof itu 1,243 inch. Nggak perlu kita kayak tadi yang cari 4 dalam 4 plat ya, karena kan roof kan cuma satu gitu ya. Cuma satu itu tok. Di sini em, tutupnya itu adalah ini, tori spherical roof gitu ya. Bentuk tori spherical. Nah, nanti kan kita dapat tebal roof gitu ya. Tebal roof ini itu harus kita eh, apa namanya kali dengan 1,2 lagi untuk over design yang tadi, yang 20% itu tadi. Soalnya semuanya itu literally dikali dengan over design kita ya. Jangan kelupaan itu aja.
gitu. Aku sebenarnya semoga rumus tuh dikasih ya. Karena jujur kalau nggak dikasih ya, karena rumusnya itu ada beberapa jenis juga. Dia ada variasinya. Jadi kita tuh rumus itu bakal dikasih gitu. Semua disediakan seperti kata Prof Suryo gitu ya. Semua disediakan gitu. Dari hitungan dulu ada yang mau ditanyain nggak? Ini udah aku kirim di grup ya. Nah, ini teman-teman nu ya udah sebenarnya tinggal masukin ke rumus gitu ya datanya. Nah, mungkin ngejawab pertanyaan Neo tadi itu harusnya yang dipakai itu ya pasti 8 inchnya. Di sini inch ya kebetulan ya satuannya. Iya. Soal lama banget 18-19. Tuh, kalau 18-19 itu ininya nggak dikasih masalahnya. Apa rumusnya nggak dikasih. Tapi kalau mulai 21, 22, 22, 23 itu rumusnya dikasih. Oke, aku lanjutin ke poin terakhir dan semua itu malah dia tuh pasti sama ya. Pertanyaan yang terakhir itu tuh pasti sama C-nya. Jelaskan alat keamanan apa saja yang perlu dipasang pada tangki tersebut. Oke, di sini itu aku cari dia itu ada utamanya dua gitu ya, yang emergency venting sama yang blanketing valve. Emergency venting valve sama blanketing valve. Nah, kalau fungsinya untuk apa? Kalau yang emergency venting itu dia itu buat ngeluarin tekanan. Nah, kalau yang apa namanya? Kalau blanketing valve itu buat nambahin tekanan. Kenapa bisa ada valve ini? Jadi gini, tangki itu kan dia tuh ditaruh di luar ya, ditaruh di luar. eh Otomatis dia itu bakal terpapar oleh entah sinar matahari, entah hujan dan lain-lain gitu ya. Kita ambil contoh kalau sinar matahari yang jatuhnya tuh panas, ya panas gitu ya. Karena dari bahan tangki sendiri dia itu adalah konduktor, jadi dia itu menghantarkan panas. Otomatis cairan di dalamnya itu adalah eh cairan di dalamnya itu ikut memanas gitu ya. Otomatis tekanan itu juga akan meningkat. Tekanan kalau meningkat gitu ya. Kalau kita nggak ada valve untuk mengeluarkan rilis tekanan itu, jadi kita nggak jaga tekanan, tangkinya bisa meledak gitu. Tangkinya bisa meledak karena tekanannya overload dan tangki itu tuh didesain tuh tidak apa namanya? Tidak untuk menahan tekanan yang kalau dia tuh di atas yang dibuat gitu ya. Apa namanya? eh yang memang dia tuh diciptakan pada tekanan tertentu untuk beroperasi pada tekanan tertentu. Kalau misalnya di atas itu dan sampai tinggi banget ya tangkinya bisa meledak gitu. Nah, fungsinya emergency venting valve itu tuh dia ngatur gitu ya. Ngatur tekanan yang ada di dalamnya biar dia nggak terlalu tinggi dan tetap sama gitu ya dengan yang kita punya di awal. Jadi yang kayak kalau di awal ini kan kita punyanya tuh eh, berarti 20, mana ya? Bentar. Di atas ya. 20,672 PSI gitu. Nah, jadi biar dia itu kalau misal dia nanti lebih tinggi dari 20, itu, nanti emergency venting valve itu dia buat ngerilis tekanannya. Nah,
Sekarang kebalikan. Kalau misal dia kondisinya dingin gitu ya. Kalau dingin atau dia ada cooling atau enggak dia tuh ada pengeluaran cairan di dalam valve. Itu kan otomatis kan tekanannya akan berkurang. Kalau tekanannya berkurang dari tekanan yang kita punya awalnya, itu tangkinya tuh bisa dalam keadaan vakum. Nanti tangkinya kempot. Jadi kayak kaleng kalian remuk, nah itu, ntar tangkinya jadi kayak gitu kurang lebih bentuknya. Makanya fungsi dari blanketing valve ini itu untuk memasukkan gas inert yang tidak bereaksi dengan fluida, tapi dia untuk menaikkan tekanan. Jadi dia tuh menyeimbangkan tekanannya seiring dengan penurunan tekanan dari fluidanya. Jadi tekanannya akan tetap di 20,626 PSI itu. Nah, kalau dua dua ini gitu ya, yang aku dapatin, kalau dia itu apa sih alat keamanan yang dipasang dalam tangki itu dua, emergency venting valve sama blanketing valve. Satu buat mengeluarkan tekanan, satu untuk menambah tekanan gitu. Jadi nanti kalian gambarnya itu di kanan sama kiri, ya kanan kiri ya. Kanan kiri di atas tangkinya gitu ya. Kalau bisa disuruh gambar. Kalau misalnya disuruh gambar, kalau nggak disuruh gambar ya terserah kalian gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari soal ini? Sebenarnya soal hitungan TPB itu selalu gini, guys. Tidak tidak ada yang divariasikan itu cuman massa, cuman ro udah. Massa, ro, sama paling efisiensi sambungan atau enggak corrosion allowance, itu pun datanya tuh tinggal masukin ke rumus, tidak perlu yang kita muluk-muluk mencari gitu. Rumus disediakan. Jadi ya udah, paling note pentingnya itu step awalnya gitu ya. Kita memang perlu mencari H dan D. Itu tuh yang paling penting dan paling dibutuhkan. Ada yang mau ditanyain dulu? Bakul apa nih? Bakul antrasit, ya itulah. Gitu. Aman kah? Kalau misal aman, soal tangki ya udah aku cuman ngejelasin ini satu gitu. Sisanya sama dia satu soal lagi tuh biasa teori gitu ya. Kalau teori dari slide-nya Prof. Suryo, oh ya aku belum share ke teman di grup ya. Aku lupa. Nanti habis ini share. Nanti teori-teori itu biasa tuh dia dari situ. Nah, yang aku udah taruh di slide pertemuan pertama itu yang biasanya ditanya-tanyain. Nanti aku bakal nambahin lagi gitu ya untuk masing-masing itu, masing-masing faktor yang perlu diperhatikan slide-nya. Jadi stay tune aja. Gitu dari aku, udah cukup. Zu, gimana aman? Bisa dikasih kamu? Amandau, Aman? sudah selesai? Sudah. Boleh, boleh Sudah, silakan. baik. Waktu tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Dawson. Uh, Baik guys, welcome back to my channel dengan saya Bagor Conveyor di sini. Kali ini saya akan membahas, sebenarnya nggak membahas sih, melanjutin yang kemarin. Karena sebenarnya kan kemarin kita baru membahas teori yang conveyor mekanik sama yang pemilihan bahan padat. Sebelum itu aku mau share screen terlebih dahulu. Udah kelihatan belum ya? Udah ya harusnya. Aman, Zu? Oke, kemarin kita baru sampai di bentar, aku share screen. Nah, kenapa download? Oh, resign. Aduh, kemarin kita baru sampai di sini. Bukan baru sih, udah sampai sini sih lebih tepatnya. Kita udah sampai sini, kita udah sampai vertical mechanical conveyor. Selanjutnya kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah pneumatic conveyor, yang kedua adalah hidrolik. Sebenarnya itu sama aja, cuman beda cara ngomongnya aja. Oke, langsung aja aku bahas tentang pneumatic conveyor. Pneumatic conveyor udah seperti namanya, pneumatic itu berarti memanfaatkan gas atau udara.
Jadi itu conveyor yang digunakan ini pengangkutannya itu menggunakan bantuan aliran dari fluida berupa gas ataupun udara. Yang aliran udaranya dapat ditimbulkannya tuh ada dua guys. Yang pertama bisa menggunakan blower atau exhauster atau bisa juga menggunakan pompa vakum. Jadi itu ya intinya barangnya atau bahannya nanti itu bakal didorong atau ditarik pakai pompa, entah itu pompa blower atau pompa vakum. Untuk kapasitasnya sendiri itu bisa 24 sampai 200 ton per jam. Umumnya digunakan untuk mengangkut fine material yang bersifat free flowing atau powder dengan ukuran sampai 6,5 mm dengan book density material 1 sampai dengan 200 uh, pounds per cubic feet. Kenapa bisa yang hanya bisa digunakan terhadap powder ya? Kalian bayangin aja kalau misalkan batu-batu kerikil didorong sama angin kan malah nggak kuat. Jadi memang lebih cocok digunakan untuk powder atau bubuk gitu. Dapat digunakan juga untuk transportasi vertikal maupun horizontal. Jadi singkatnya seperti namanya, pneumatic conveyor ini memanfaatkan aliran gas udara untuk memindahkan bahannya. Jadi itu pneumatic conveyor itu juga dibagi berdasarkan tipe pengangkutannya ada dua, yaitu pressure dan juga suction. Kalau pressure menggunakan blower, kalau suction menggunakan vakum. Langsung aja next, kita ke penjelasan tentang suction atau vacuum system. Suction atau vacuum system itu jadi konsepnya tuh bahannya terbawa oleh hisapan exhauster atau pompa vakum. Jadi itu di sini ada exhausternya, ada vakumnya. Di sini nih, mari kita coret-coret. Nah, di sini tuh exhausternya, di mana itu pompa vakum nanti bakal menarik udara dari sini. Ini ada udaranya masuk, itu bakal ditarik sama pompa di sini. Jadi itu udaranya bakal jalan. Nah, di sini itu adalah feed hopper atau ya kalau yang pemain Minecraft tahu lah apa itu hopper. Jadi dia tuh ngasih atau ya ngasih bahan lah, nampung bahan untuk dikasihkan. Kalau ini kan feed, berarti kan ngumpan. Jadi itu nanti ada barang bahannya itu ada di sini. Jadi dia bakal turun dan juga didorong sama angin yang udah ditarik, bukan didorong, berarti ditarik sama angin yang udah di vakum. Jadi jalannya begini, dan setelah sampai sini nanti itu bakal ada yang namanya cyclone atau siklon. Nanti bakal muter-muter karena kan ini kan bahan-bahan powder, pastinya lebih berat daripada udara kan. Nah nanti itu powder-powdernya bakal turun ke bawah dan juga bakal pindah ke receiving hopper atau penerimanya. Kurang lebihnya kayak gitu untuk yang suction atau vacuum system. Next, kita bakal bahas ke yang selanjutnya, yaitu adalah pressure system. Jadi itu sama aja, nggak ada bedanya. Konsepnya sama, pakai angin juga, dan bentuknya pun kurang lebihnya sama. Cuman bedanya tuh di sini. Kalau tadi kan kita kan pakainya kan exhauster di sini kan ada yang narik. Tapi kalau pressure itu tuh ada blower, jadi itu ada yang dorong. Kalau pressure ya seperti namanya kan menekan, jadi dia tuh didorong, ngedorong udara. Salah, ngedorong udara ke sana, nggak pakai tarikan dari udara dari sini, nggak pakai tarikan. Jadi itu pada sistem ini bahan yang akan dipindahkan, ditiup atau ditekan menggunakan blower. Terus blower yang dipakai biasanya positif displacement blower karena kalau negatif kan ya malah nggak dorong loh, malah narik. Makanya yang digunakan adalah positif. Terus flow rate bahannya bersekitar 20.000 pounds per jam. Dalam prakteknya juga sering dijumpai sistem yang merupakan gabungan dari sistem yang ada yang bernama pressure vacuum system. Nah, kalau misalkan kalian masih penasaran tuh, masih kayak bingung gimana sih cara kerjanya yang sebenarnya, kayak masih nggak ada bayangan, aku udah seperti biasa, aku udah nyediain YouTube di sini. Kalian bisa pencet nanti. Dan ini nanti bakal aku share. Kalau kalau bisa dosen bisa minta tolong di-share karena ini materinya masih sama yang kemarin slide-nya. Jadi ya minta tolong ya Dau habis ini atau sekarang deh sekalian dah. Ini ada YouTube-nya, kalian bisa tonton. Oke, oke. Terus ini yang campuran tadi, pressure vacuum system pada tipe ini penghambaan atau vacuum system digunakan untuk membawa bahan dan udara dari tempat asal ke alat pemisah atau siklon dan meneruskan udara keluar. Sedangkan pressure-nya digunakan untuk membawa bahan dari siklon ke tempat tujuan. Jadi itu dibagi. Setelah sampai siklon itu bakal didorong sama pressure. Kalau narik ke siklonnya ini yang dari sini ke siklonnya ini. Mana ya siklonnya? Ya sini ini. Bentar, kita ngurutin aja dulu. Nah, gini, pokoknya ada dibagi dua lah. Ada yang dorong buat ke siklon. Nah, misalkan ini dorong ke siklonnya.
Ada yang ada yang narik ke siklon, ada yang dorong ke tempat menampung gitu. Jadi ya campuran itu sih sebenarnya sih. Tapi gunanya paling utama kalau misalkan kita gunakan pressure vacuum itu untuk meningkatkan kapasitas dari pneumatic conveyor itu sendiri. Lalu ada komponen-komponen di pneumatic conveyor, itu ada beberapa komponen. Yang pertama ada suction nozzle, yang ini, yang di sinilah, pokoknya di daerah sinilah, di ujung-ujung sinilah, di ujung-ujung pipa, seperti namanya moncong penghisap, moncong kan, berarti di ujung-ujung, terus ada pipanya sendiri, ya ini pipa, ini ada suction nozzle-nya juga nih di sini. Nah, terus ada siklon, siklon itu yang ini, yang bulat ini, nah ini pemisahnya ini siklon. Terus ada back filter itu yang di sini, entah di sini, entah di sini, antara ini sama ini, itu tuh ya penyaring kedua lah kurang lebih gitu. Terus yang ketiga, yang terakhir ada pompa ya, pompa yang seperti itu. Kalau ini pompa, ini back filter harusnya gitu. Terus ada tambahan juga, kalau misalkan untuk memastikan udara yang keluar itu sudah bersih, biasanya itu digunakan scrubber seperti yang kita pelajari awal-awal tentang alat-alat. Next, kita bakal bahas tentang komponennya yang lebih spesifik lah. Terus yang pertama ada suction nozzle. Yang suction nozzle itu jaraknya antar moncong itu bisa dengan bahan dapat diatur oleh manusia. Udara sekunder ataupun udara tersier dapat digunakan untuk membantu aliran bahan agar lebih baik lagi. Ya seperti yang kita tahu suction nozzle ya penyedotnya. Kalau misalkan di vacuum cleaner itu yang ujung-ujungnya, yang buat narik-nariknya. Yang nanti bahannya di sini bakal ditarik ke sini, ditarik, ditarik, ditarik. Itu suction nozzle-nya. Kalau menggunakan vacuum. Terus yang selanjutnya ini yang komponen paling utama dalam pneumatic conveyor itu yang namanya cyclone atau siklon. Jadi konsepnya itu digunakan untuk memisahkan padatan sama udara atau padatan atau udara dengan padatan dengan udara atau gas. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Terus dipisahkannya itu karena gaya sentrifugal. Jadi itu nanti bahannya, ini bahan padatnya nih yang bulat-bulat nih, itu bakal masuk ke siklon set set. Nah nanti kalau misalkan udah nabrak sini kan bakal muter-muter, bakal nabrak. Nah kalau udah nabrak atau membentuk dinding akan jatuh ke bawah karena ada gaya sentrifugal. Kalau nabrak kan nanti bakal muter-muter tuh. Itulah kenapa namanya siklon. Jadi itu dia muter-muter gitu. Nah setelah muter-muter makin lama makin turun karena kan itu bahan padat pasti lebih keras, lebih keras, lebih berat daripada udara. Nanti udaranya bakal naik. Nah bahan padatannya bakal turun, 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 turun. Nah, nanti bakal kepisah antara udara sama bahan padatannya. Terus discharge-nya atau cara pengeluarannya, discharge sistemnya, itu harus diperhatikan karena tekanan sistemnya itu bisa lebih dari satu. Kan kalau misalnya kita pakai pompa di sini, kan kita kan ngasih tekanan nih, ngasih udara, berarti kan tekanannya lebih dari satu. Maka discharge-nya tuh benar-benar harus diperhatikan di sini. Apakah bakal kuat atau enggak. Terus juga diperhatikan juga kalau misalkan apakah itu kurang dari satu juga harus diperhatikan karena kalau misalkan kita pakai suction di sini atau exhauster di sini, nah itu kan tekanannya di dalam ini bakal kurang dari satu. Nah itu bakal harus diperhatikan lah lebih lebih lagi lah. Terus untuk mengantisipasi kebocoran bisa digunakan airlock gate system pada bagian discharge. Jadi itu ini airlock gate system itu yang ini. Bentar, terlalu banyak coretan. Nah, airlock gate system itu yang ini, yang plat-plat ini. Nah, itu tuh gunanya untuk menghalangi kebocoran biar yang keluar itu cuma padatannya aja. Nanti tuh konsepnya ini bakal muter gitu. Ya bisa dibayangkan lah. Ini kan keisi bakal muter, 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 bakal keluar semua. Terus ini kok ada pipa di sini tuh apa? Nah, pipa di sini tuh apa? Pipa di sini tuh gunanya penghubung agar perbedaan tekanannya ya, yang di atas sama yang di bawah itu nggak terlalu jauh agar aman gitu, nggak tiba-tiba meledak aja atau tiba-tiba mengalami implosi kayak yang tadi itulah kempot itulah yang kayak dibilang Dawson, kurang lebihnya kayak gitu untuk yang siklon. Terus selanjutnya ada yang namanya back filter. Back filter di sini ya seperti namanya filter itu untuk menyaring padatan yang lolos tadi. Kalau misalkan kan nggak mungkin tuh semuanya bakal langsung turun. Pasti ada beberapa padatan atau bahan-bahan yang kayak debu-debu gitu pasti kan bakal keikut juga sama udaranya. Nah, itu bakal disaring sama back filter digunakan untuk menyaring padatan yang mungkin terikut udara atau gas yang keluar dari siklon. Banyak digunakan pada industri mining atau bahan yang beracun karena ya itu kan bahaya ya kalau misalkan nanti bahan-bahannya powder-powdernya itu bakal tersebar ke lingkungan, itu kan bakal bahaya banget.
Makanya digunakan back filter supaya menyaring si tadi itu bahan-bahannya yang terangkut terangkut dari siklon, terangkut sama udara dari siklon. Terus bahan filter umumnya dibuat dari kain flanel dan bisa digunakan lebih dari satu kali. Itu untuk back filter. Selain back filter, juga ada yang namanya scrubber. Ya, seperti kita tahu lah scrubber. Nah, scrubber ini alat yang digunakan untuk menyaring padatan yang mungkin terikut udara atau gas sebelum dibuang ke atmosfer. Nah, kan itu kan pasti kalau padatan-padatannya itu kan ada yang terikut sama udara lah kayak gitu. Saking kecilnya bakal terikut sama udara. Nah, itu nanti bakal dikasih sama scrubber. Nah, konsepnya gimana ya ini? Kayak dikasih air, udaranya bakal keluar, terus nanti yang padatan-padatan yang berbahaya itu nanti bakal kejebak sama air-airnya, bakal turun semua, kecampur sama air. Nanti airnya uh, bakal disaring lebih lagi lah, disaring lebih, habis itu bakal dibuang agar aman, agar udaranya itu tidak tercemar. Karena kan kalau misalkan tercemar kan malah bahaya ya. Kalau misalkan apalagi bahan-bahannya yang digunakan itu adalah bahan-bahan yang beracun. Selanjutnya itu adalah hydraulic conveyor. Sebenarnya itu konsepnya sama, seperti pneumatik, cuman bedanya cuma medianya yang digunakan itu air, kan hidrolik ya. Maka digunakan itu air, umumnya digunakan untuk mengangkut waste disposal. Yang bahan yang diangkut diletakkan di atas truk yang diletakkan miring dan kemudian itu disemprot dengan air bertekanan tinggi. Jadi itu ini tuh nggak ada suction ya, cuman lebih ke blower, tapi blowernya diganti sama air gitu yang tekanannya tinggi. Terus kapasitas bahan yang diangkut itu adalah 5 ton air untuk memindahkan 1 ton bahan. Udah kalau hidrolik conveyor itu aja. Terus kita bakal masuk ke hitungan untuk segala macam conveyor. Jadi itu udah mulai masuk hitungan teman-teman. Jadi sebenarnya itu kalau di conveyor beda sama tangki yang rumusnya dikasih, karena rumusnya kan banyak banget. Kalau di conveyor itu rumusnya nggak pernah dikasih. Rumusnya tuh harus kita hafalkan seperti yang aku tulis di sini dan aku tebelin. Jadi itu kita cuma membaca tabel dan juga menghafalkan dari rumus-rumus yang udah ada. Jadi diharapkan teman-teman tuh menghafalkan bener-bener tentang rumus-rumus yang digunakan di conveyor. Nah, kita langsung masuk ke rumus-rumus yang digunakan. Nah, pertama itu adalah screw conveyor. Kan ada kalau scraper kan ada dua tuh, yang screw sama yang pipe. Nah, ini yang pertama yang screw. Kalau powernya dari screw itu ya ini, seperti yang sudah dituliskan di sini. Nah, tapi semua data yang kalau misalkan screw conveyor itu agak beda. Jadi itu screw conveyor yang ada di PPT itu tuh menggunakan rumus dari Perry. Kalau sedangkan kita kan biasanya kan acuannya kan Brown. Tapi kalau kalau screw conveyor itu tuh di sini ini rumus Perry dan 33.000 itu juga dari Perry. Terus ini faktor-faktornya yang kelas A, kelas B, kelas C itu harusnya juga dari Perry. Nah, jadi itu semua data harusnya tuh udah ada di soal karena di sini tuh nggak pakai tabel karena ini tuh semuanya rumus Perry. Terus yang kedua flag conveyor. Sebelum kita masuk ke rumusnya, flag conveyor itu menggunakan dua tabel teman-teman. Pertama itu adalah tabel 14 yang dari Brown dan juga tabel 16A. Tabel 14 itu buat apa? Tabel 14 itu untuk ya ini, untuk menentukan ini lah, PEM ini nih. Ini tuh bahan yang diangkut itu apa? An, an, aku susah baca anthracite atau bituminous atau ashes atau mungkin yang digunakan yang ini atau yang ini. Nah, itu untuk menentukan yang itu yang akan nanti dimasukkan ke rumus yang akan aku jelaskan nanti. Juga akan digunakan tabel 16A. Tabel 16A di sini gunanya untuk apa? Tabel 16A itu di sini gunanya buat ini, plat ini. Nah, kan flag conveyor kan sebenarnya kan plat-plat gitu kan. Nah, lebar sama ininya tuh juga ya ini. Jadi ini bakal digunakan untuk menentukan berat dari conveyornya itu. Mungkin nanti aku lebih enak kalau misalkan aku benar. Aduh. Nah, aku kecilin dan aku rata-ratanya langsung di sini. Nah, oke. Terus ini rumus-rumusnya. Oke. Nah, ini rumus-rumusnya yang digunakan untuk conveyor sih. Screw, slide, loop, loop. Sebentar. Loh, kok hilang? Waduh. Oh, nanti pokoknya aku masukin teman-teman. Hilang. Loh, ya hilang.
sebentar lah, nanti aku bakal break sebentar. Kalau yang flight conveyor bakal aku masukin habis ini. Ini break sebentar, nanti bakal break sebentar terakhir. Kita langsung skip ke belt conveyor aja. Belt conveyor itu ada beberapa rumus yang digunakan. Sebenarnya tuh eh, yang digunakan tuh sebenarnya yang biasanya dari soal belt conveyor itu yang dihitung itu adalah HP-nya atau powernya. Nah, rumus-rumusnya tuh ada banyak. Ini harus dihafalkan semua. Yang pertama tuh power untuk mengangkut bed kosongnya. Itu menggunakan rumus yang ini. Ini power untuk mengangkut bed kosongnya. Terus untuk membawa bahan. Nah, ini juga. Nah, ini juga. Tapi ada juga nanti yang rumus dari ini. Nah, total power yang digunakan itu adalah hasil penjumlahan dari ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, ini semuanya ditambah bakal jadi total powernya. Kalau untuk keterangannya apa aja, ya ini semua. Ya, penjelasan rumusnya lah. Kurang lebihnya. Terus, tabelnya itu yang dipakai apa aja sih sebenarnya kalau misalkan di belt conveyor? Kalau tabelnya yang dipakai itu ada tiga, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada tabel 15. Tabel 15 ini gunanya untuk apa? Untuk menentukan ini, menentukan belt width-nya atau lebar dari lebar dari belt conveyor yang akan kita gunakan. Terus kalau misalkan tabel 16 itu gunanya untuk menentukan kapasitas maksimal dari conveyor yang bisa kita gunakan. Terus tabel 16A itu untuk menghitung ini, menghitung HPYS-nya itu yang digunakan di rumus yang terakhir ini. Nah, ini juga untuk menghitung berat dari conveyornya yang kita akan gunakan di rumus. Nah, ini berat beltnya. Nah, berat beltnya, cara ngitungnya gimana? Itu pakai yang ini, belt conveyor ini, pakainya yang ini kan. Nah, dari ini ke ini, kan ini kan eh, satu satu pound per inci with running foot. Nah, ini kan udah ada satu nih, satu poundnya. Nah, terus inci width-nya kita dapat dari sini. Nah, terus running foot-nya nanti ada sendiri gitu. Terus daripada banyak kita langsung saja ke soalnya, latihan soalnya. Nah, latihan soal dari belt conveyor. Ini soal sangat pasaran, serius. Ini soal sangat pasaran. Ini dari zaman 2012 sampai 2023. Itu sekitar berapa kali keluar? 7 kali keluar tuh ada kalau nggak salah. Nah, itu soalnya sangat pasaran banget. Angkanya sama. Habis itu yang pokoknya soalnya sama lah, persis plek soalnya. Nah, langsung aja kita bahas soalnya. Ini juga masuk ke soal 2022-2023. Bed conveyor digunakan, bed conveyor nih udah jelas nih, bed conveyor. Kita tidak harus menentukan apa yang kita gunakan conveyornya. Digunakan untuk mengangkut cross limestone yang memiliki bulk density 75 lb/CUFT dengan kapasitas 200 ton per jam. Terus panjang beltnya itu 200 feet. Ini panjang beltnya 200 feet. Terus inklinasinya atau inklinasi naiknya itu atau elevasinya itu sebanyak 25 feet. Ada yang ngechat apa tuh? Bedanya HP rumus luka lama, sebentar. Sebelum kita lanjut ya, ada yang tanya bedanya HP rumus itu sama sama rumus itu. HP rumus itu sama rumus itu tapi tambah YSZT itu apa? Jadi itu eh ini yang ini ya. Nah, itu sama aja. Sebenarnya tuh ini dua slide. Kalau misalkan aku satuin tuh kepanjangan, makanya aku bisa jadi dua. Yaitu total power itu adalah tambahan dari ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Nah, total power itu adalah satu tambah dua, itu tambah dua, tambah tiga, tambah empat. Nah, ini yang gitulah satu tambah dua, tambah tiga, tambah empat. Nah, total power itu ini teman-teman. Jadi ya kayak ya itu semua nggak ada bedanya sebenarnya. Bentar ya, aku hapus. Nah, udah pada nyampe. Jadi nggak ada bedanya. Apakah sudah jelas? Ya nggak ada bedanya. Ya ini salah satu bagian dari total power gitu. Terus kita langsung ke pembahasan soalnya sih. Lanjut yang tadi. Kita udah sampai inklinasinya atau elevasinya naik. Terus ada nih data butir terbesar ukurannya 4 inci dan sebanyak 15% dari total padatannya. Berarti kan dikit banget tapi paling gedenya tuh 4 inci. Padatan dikeluarkan pada akhir belt conveyor. Kecepatan belt conveyor itu 200 fpm atau feet per minute. Terus berapa lebar minimum
lebar belt minimum yang harus digunakan dan berapa HP tenaga teoretis yang digunakan untuk menggerakkan motornya. Nah, jadi langkah paling pertama dari yang akan kita lakukan dari ini adalah menentukan lebar belt minimumnya dari data-data yang udah ada. Nah, cara menentukannya gimana? Dari tabel. Nah, tabelnya yang digunakan untuk menentukan weight-nya itu adalah yang tabel 15 ini. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh kalau misalkan data yang kita punya itu adalah 4 inci, yang paling besar itu 4 inci, habis itu kecepatan belt conveyor-nya itu adalah 200 fpm. Kita cocokin di sini. Ini normal speed-nya 200 fpm. Habis itu maksimum lamp size-nya dengan 90% fine itu tuh maksudnya ini tuh ya pokoknya inci paling besarnya tuh berapa lah. Nah, ini dia. Kan ada tuh 4 inci. Terus ini juga normal speed-nya 200. Nah, udah. Berarti kita tarik garis ke samping, maka width-nya yang digunakan itu adalah yang ini, yang 16 ini. Aduh, gede banget. Bentar. Ini aja deh. Nah, ini kita punya 4, kita punya 200, kita tarik ke samping, berarti lebar yang digunakan itu adalah yang ini, yang 16 ini. Nah, yang digunakan adalah 16. Jadi kita punya width-nya adalah 16. Itu udah menjawab satu poin dari soal ini. Berapa lebar belt minimum yang harus digunakan? 16 inci. Terus, berapa HP tenaga teoritis yang diperlukan untuk menggerakkan motornya? Ya udah kita langsung masukin ke rumusnya teman-teman yang tadi. Itu kan sebenarnya kan kalau misalkan kalian perhatikan rumusnya, itu kan semuanya itu sama bawahannya 990 kan, 990, 990, 990. Maka bisa diartikan bahwa ini semua itu ya tinggal ditambahin aja, ini yang atas tambah yang atas tambah yang atas bagi 990. Tapi jangan lupa untuk ditambahkan ini kalau misalkan ada trippernya. Sebenarnya itu ini kondisional sih kalau tripper tuh nggak selalu ada, cuman kalau ya jaga-jaga mending kalian masukin lah kayak gitu. Terus kita lanjutkan tadi ke nah ini pembahasannya. Makanya HP-nya rumusnya adalah ini panjang ini set per 990. Ya kan seperti yang inilah. HP itu berapa udah ada, terus F-nya itu kita ambil asumsi. Di sini kita harus ambil asumsi teman-teman. Kan di sini kan tertulis bahwa ada yang digunakan itu ada dua jenis kan. Ini yang plain bearing sama anti friction bearing. Nah, kita tuh asumsinya tuh ya pakai ada asumsi bebas sih sebenarnya, tapi biasanya orang-orang pakai asumsi yang ini, yang plain bearing ini. Nah, jadi F-nya itu 0,05, LO-nya itu 100 gitu. Itu asumsi bebas teman-teman, karena kalau misalkan diketahui di soal bagus, tapi kalau misalkan nggak ada, itu asumsi dari teman-teman pribadi itu bebas. Terus L-nya udah ada, terus L0-nya udah ada tadi, terus S-nya ada, T-nya ada, bla bla bla, tinggal dimasukin semua teman-teman. Terus udah langsung dibahas aja. Kita punya row-nya 75 LBG UFT, bla 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 bla. Terus bla 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 bla. Ini asumsi yang digunakan plan jaring kan tadi kan. Ini LO-nya ini. Terus speed-nya ini FPM itu dicocokin lah pokoknya. Ini penjelasan di kiri ini adalah uh, untuk untuk ini yang tadi lah width-nya itu. Nah, kalau udah ketemu tuh width-nya tuh. Nah, kita masukin buat nyari apa namanya? Nyari ini lah, nyari nyari ini, nyari maksimum kapasitinya. Nah, maksimum capacity itu digunakan untuk mencari apa sih? Maksimum capacity digunakan untuk mencari berapa belt yang akan kita gunakan. Karena di sini kan kita kan akan mengangkut 200 ton per jam. Tapi setiap belt itu kan pasti ada maksimum kapasitinya. Nah, jadi kita kan tadi udah punya tuh weight-nya. Kita punya weight-nya 16. Nah, terus maksimum kapasitinya berarti itu adalah untuk, kan kita kan punya data juga bahwa book density-nya itu adalah 75 kan. Nah, udah kita tarik aja, maka didapatkan untuk maksimum kapasitinya itu adalah 31. Itu untuk 100 fpm. Nah, langsung aja kita masukin ke rumusnya, teman-teman. Ini kan 31 yang kita dapatkan tadi dikalikan dengan 200 ton. 200 ton karena kita kan
eh, ini ya pokoknya dikali 200 dibagi sama 100. 200-nya dari mana? Dari soal yang ini. Entah yang ini, yang ini sorry. Sorry yang ini yang 200 tuh yang fit, sorry. 200-nya ada dua soalnya. Tukar. Jadi itu 200 yang sini itu yang fit, yang bawah ini adalah yang FPM. Nah, 100-nya itu dari mana? Karena kita tuh di sini kita menggunakan basisnya itu 100 FPM. Nah, sedangkan kita kan sorry, 200 FPM deh yang ini. Ah, sorry teman-teman. Maaf sekali, agak nggak fokus 200-nya ada 3 ternyata. Kecepatannya kan kita kan gunakan 200, tapi yang maksimumnya di sini itu bukan maksimum sih, datanya di sini itu untuk 100 fpm. Makanya kita gunakan 31 ton yang sudah tadi kita dapatkan dari tabel, dikalikan dengan 200 yang kita punya di sini, terus dibagi sama 100 karena itu adalah maksimumnya, maka didapatkan untuk satu belt conveyor itu bisa menampung maksimal itu 62 ton per jam untuk satu belt conveyor. Jadi, untuk mengangkut 200 ton per jam, kita memerlukan berapa? Nah, ya udah tinggal 200 ton per jam dibagi dengan 62, maka diperlukan 3,22. Kalau 3,22 kan kayak nggak mungkin dong ada 0,22 belt conveyor. Nah, makanya kita bulatkan menjadi 4. Maka belt conveyor yang digunakan itu ada 4. Nah, dari tabel 16A, kita juga setelah kita menentukan berapa belt conveyor yang kita gunakan, kita akan menentukan ini berat dari conveyornya karena di rumusnya itu kan ada W-nya. Nah, kita nggak tahu W-nya kan. Nah, kita bakal menentukan beratnya dari tabel 16A. Yang digunakan itu yang ini, satu, ini kan. Satu dikalikan dengan weight per running foot. Nah, kita udah punya weight-nya itu 16, yang dari kita dapatkan tadi 16 dikalikan dengan 4. Nah, dikalikan dengan satu LB kan, dikalikan dengan satu LB yang tadi. Terus dikalikan dengan berapa yang kita gunakan. Berarti ya karena ini untuk satu conveyor itu adalah 16 pounds, berarti kita menggunakan 4 conveyor, maka berat totalnya adalah 64 pounds. Terus delta Z-nya kita udah punya tadi 25 feet yang inklinasi naik, yang ini, yang inklinasi naik 25 feet. Nah, udah punya. Ya udah tinggal kita masukin aja rumusnya satu-satu sesuai dengan pengertian di sini. Nah, ya udah tinggal masuk. Nah, itu nanti buat satu belt conveyor. Tapi teman-teman diingat ya, tapi bakal ingat teman-teman, nanti itu yang kita gunakan itu adalah total horsepower-nya. Jadi kalau usahain jangan sampai ketuker antara yang ini 64 sama yang 16 ini. Kalau misalkan teman-teman langsung pengen biar cepet lah di sini langsung depannya dikali 4. Kalau misalkan pengen satu-satu ya udah tinggal satu-satu. Kalau orang di sini menggunakan satu-satu karena ini kan satu 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 karena ini beratnya juga 16 kan. Ini satu, terus kita hitung semuanya nanti HP dapat 9,54 untuk satu belt conveyor. Nah, untuk 4 belt ya berapa? Ya 58,16. Sudah gitu doang. Sebenarnya tuh eh kalau misalkan aku bikin algoritmanya dari ini semua. Sebentar. Nah, misalkan aku bikinin algoritmanya. Hmm, aku hapusin dulu ya. Supaya kurang lebihnya teman-teman bisa gampang lah algoritmanya tuh gini. Algoritma mengerjakan. Yang pertama itu adalah tentukan width atau lebar menggunakan tabel 15. Yang dilihat itu adalah eh, maksimum dari maks ukuran dan juga kecepatan normal. Itu langkah yang paling pertama selain mengingat rumus. Terus setelah mendapatkan uh, ininya, width-nya, kita cari apa? Kita cari tadi mana? Nah, ini.
Kita cari maksimum kapasitinya. Cari max capacity di tabel 16 menggunakan width yang sudah diketahui. Setelah kita dapat max kapasitinya, ya cari max kapasitinya udah kan dengan data dari width yang udah diketahui dan data yang ada. Nah, terus yang langkah ketiga adalah cari berat belt conveyor-nya di tabel 16A. 16A dari width yang kita ketahui. Oh ya, dan data yang ada, terus tentukan perlu berapa conveyor, cari berat belt, setelah cari berat belt, masukkan ke rumus dan semua selesai. Nah, algoritma mengerjakannya itu ini teman-teman. Dan contoh cara mengerjakannya ya ini teman. Oke, untuk soal mungkin udah itu sebenarnya. Habis ini aku bakal nyari soal-soal yang lain yang variasinya karena aku bener-bener gak nemu soalnya sama sekali. Mungkin dari Brown aku bakal nyari. eh, ada yang mau ditanyakan atau enggak ya untuk soal-soal yang ini? Karena habis ini aku bakal nyari soal-soalnya, bakal aku videoin cara ngerjain ya. Bakal aku kirim nanti pagi, bukan pagi lah, biar besok pagi kalian bisa nonton gitu. Aku kirim di grup juga. Ada yang mau ditanyakan? Tidak adakah, Manis? Oh, kembali di sini. Sudah? Saya stop share? Anjay, cuma 1 jam 15 menit. 1 jam doang. Adakah yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak ada. Dari Dawson, bagaimana bakul tangki? Adakah yang mau ditambahin bakul tangki? Paling ini, sorry. eh Baca ini aja guys. Nanti sebenarnya aku mau rangkumin, tapi kalian baca-baca. Mungkin baca itu kalian lebih realize dengan bahasa kalian sendiri tentang teori-teori. Sebenarnya bukan teori juga sih. Yang ada di slide lah, yang berbau-bau teori kayak apa yang, terutama yang faktor yang perlu diperhatikan gitu ya. Itu teman-teman baca. Nanti aku rangkumin, aku kirim malam ini. Semoga udah kelar, biar besok pagi kalian kita semua tuh bisa belajar juga gitu ya. Itu sih tambahan dari aku. Banyak baca aja guys kalau yang teorinya. Mungkin conveyor juga sama, teorinya juga banyak baca gitu ya. Karena soalnya tuh umumnya tuh gini, pasti tangki dan conveyor nanti masing-masing dari dua jenis soal itu nanti didapat dua, satunya teori, satunya hitungan. Selalu kayak gitu gitu. Satunya teori, satunya hitungan. Jadi kalau teori ya mau nggak mau kita harus baca gitu ya. Itu sih tambahan dari aku. Dari aku juga nggak ada. Benar-benar di sini TPB ini kan penting ya teman-teman, karena ini kan buat syarat kita OTK juga. Jadi benar-benar diseriusin, dibaca. Soalnya nggak begitu susah juga. Cuma hafalan-hafalan kecil sama rumus-rumus yang harus dihafal. Emang banyak hafalannya daripada hitungannya. eh Kalau bisa ya benar-benar diseriusin lah. Ini juga hari terakhir, besok juga bakal makrab setelah ini. Bersenang-senang kita. Udah sih kalau dari aku itu aja. Apakah dari teman-teman ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Saya rasa cukup. Saya dan Dawson mungkin udah cukup. Dawson juga udah cukup kan? Sudah, sudah. Sudah baik. Terima kasih sudah menghadiri tutor terakhir penutupan ini, yang menurutku tutornya agak ya emang agak nggak jelas karena materinya bener-bener sedikit dan hafalan ya udah. Cuman ya udah, terima kasih teman-teman yang udah hadir dan terima kasih teman-teman yang udah nonton YouTube. Jangan lupa di subscribe, like, komentar
apapun itu pokoknya. Mungkin aku dari Dawson cukup. Sekian, terima kasih teman-teman.